Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, inilah mukjizat air Zam-Zam yang jarang diketahui. Zam-Zam menurut bahasa Arab yang berarti banyak atau melimpah ruah, adalah air yang dianggap sebagai air suci oleh umat Islam. Zam-Zam merupakan sumur mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram, sebelah tenggara Ka'bah, berkedalaman 42 meter, dan banyak peziarah yang melakukan ibadah haji dan umroh yang berkunjung ke sumur Zam-Zam, dan sebagian membawa pulang air Zam-Zam sebagai oleh-oleh. Menurut ulama, tidak masalah membawa air Zam-Zam ke kampung halamannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang membawa sesuatu dari air Zam-Zam, sungguh ulama-ulama salaf zaman dahulu telah melakukannya, dan itu tidak masalah. Menurut riwayat, mata air tersebut ditemukan pertama kali oleh Siti Hajar setelah berlari bolak-balik antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Atas petunjuk malaikat Jibril, tatkala Nabi Ismail putra Hajar mengalami kehausan di tengah padang pasir, sedangkan persediaan air tidak ada. Kemudian, lewat air Zam-Zam melalui perintah Allah Ta'ala, maka Allah mengutus malaikat Jibril sesaat setelah Jibril menghentakkan kaki yang kemudian menjadi tempat Zam-Zam itu. Ibunda Nabi Ismail alaihissalam menampung air yang mengalir dengan menggali tanah di sekitar keluarnya air itu agar air itu tak hilang ketika dia ambil kantong minumannya. Rasulullah SAW melanjutkan, andai ibu Ismail tidak menampung air itu, tentu sekarang sumur Zam-Zam sudah jadi mata air yang mengalir. Jibril kemudian menceritakan bahwa lokasi itu kelak adalah Baitullah yang akan dibangun Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Peristiwa itu terjadi 1910 sebelum Masehi, 2572 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW, atau sekitar 4000 tahun yang lalu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa air Zam-Zam inilah yang dipakai untuk mencuci hati Nabi. Dikatakan selekas menyeberang Sirat, manusia akan minum air Zam-Zam dan keringat mereka akan jadi lebih harum daripada kasturi. Di dalam dada mereka tiada lagi kegelisahan, pengkhianatan, kedengkian, dan kebencian. Lantas, mereka pun masuk surga. Asy-Syaukani rahimahullah menafsirkan makna sabda Rasulullah SAW tentang air Zam-Zam itu tergantung tujuan orang yang meminumnya. Itu merupakan dalil bahwa air Zam-Zam akan mendatangkan berbagai macam manfaat sesuai tujuan yang diinginkan orang yang meminumnya, baik yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir menyebutkan bahwa banyak ulama yang meminum air Zam-Zam dengan tujuan mereka, dan kemudian mereka pun mendapatkannya. Siapapun yang meminumnya dengan ikhlas, maka mereka akan mendapatkan pertolongan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu diriwayatkan biasanya juga membawa air Zam-Zam ini sebagai oleh-oleh tiap kali mengunjungi Mekah. Food Standard Agency di Britania Raya pernah mengeluarkan peringatan mengenai penjualan air yang diklaim sebagai air yang berasal dari sumur Zam-Zam, karena air tersebut mengandung kadar arsenik yang tinggi. Pemerintah Saudi sendiri telah melarang ekspor air Zam-Zam pada Mei 2011. Investigasi BBC London menemukan bahwa air yang diambil dari keran yang terhubung dengan sumur Zam-Zam mengandung kadar nitrat yang tinggi, bakteri yang mungkin berbahaya, dan kadar arsenik yang 3 kali lebih tinggi daripada batas legal di Britania Raya. Sama dengan air Zam-Zam ilegal yang dijual di Britania Raya, arsenik merupakan bahan karsinogen sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa mereka yang meminum air Zam-Zam dalam jumlah besar dapat menghadapi resiko kanker yang lebih tinggi. Penemuan BBC telah mendapatkan tanggapan yang beragam dari komunitas muslim. Pemerintah Saudi telah menyatakan bahwa air dari sumur Zam-Zam sudah diuji oleh laboratorium Carso LSIHL di Lyon yang memiliki lisensi dari Kementerian Kesehatan Prancis untuk menguji air minum. Menurut data laboratorium tersebut, kandungan arsenik di dalam air Zam-Zam yang diambil langsung dari sumbernya jauh lebih rendah daripada kadar maksimal yang diizinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Maka dari itu, pemerintah Saudi menyimpulkan bahwa air ini layak dikonsumsi oleh manusia.